Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yoga Adwayu Satria, kemudian Yola Devita, dan terakhir Zahratul Aini. Kami akan menampilkan hasil presentasi kami, yaitu tentang ANAFA. Dalam presentasi ini, kami akan membahas 4 materi tentang ANAFA, yaitu yang pertama, ANAFA sebagai alat estimasi, yang kedua, uji homogenitas, yang ketiga, ANAFA satu jalur, yang keempat, aplikasi. Materi yang pertama tentang ANAFA sebagai alat estimasi. Materi pertama adalah ANAFA sebagai alat estimasi. Nah, melakukan estimasi adalah menentukan perkiraan apakah nilai-nilai varian yang terdapat pada kelompok-kelompok sampel memiliki nilai variasi yang sama dengan yang terdapat pada populasi. Misalnya, kita mendapatkan skor-skor hasil ujian statistik dari 2 kelompok mahasiswa, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari penyebaran kelompok, tampak atau diduga bahwa skor hasil ujian mahasiswa perempuan cenderung lebih heterogen atau memiliki variabilitas yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Tabel berikut merupakan tabel penolong untuk menghitung F estimasi. Sekarang jika dilakukan uji signifikasi dengan memeriksa tabel nilai-nilai F dengan menggunakan DB sama dengan 11 dan 12, didapatkan harga F teoretik dari tabel sebesar 2,79 pada taraf 5% dan 4,40 pada taraf 1%. Oleh karena F empirik kita lebih besar dibandingkan F teoretik pada taraf 5%, maka dapat diestimasikan bahwa skor-skor mahasiswa perempuan pada populasi juga memiliki tingkat variabilitas yang lebih tinggi daripada laki-laki, sebagaimana yang terjadi pada sampel. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Dalam setiap perhitungan statistik yang menggunakan ANAFA, harus disertai landasan bahwa harga-harga varian dalam kelompok bersifat homogen atau relatif sejenis. Penghitungan homogenitas harga varian harus dilakukan pada awal-awal kegiatan analisis data. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi homogenitas pada masing-masing kategori data sudah terpenuhi atau belum. Apabila asumsi homogenitasnya terbukti, maka peneliti dapat melakukan pada tahap analisis data lanjutan. Akan tetapi, apabila tidak terbukti, maka peneliti harus melakukan pembetulan metodologis. Misalnya, dengan menambah jumlah sampel, memperkecil harga variabilitas, dan kalau perlu mengubah desain penelitiannya. Melakukan pengumpulan lagi, melakukan uji homogenitas lagi, dan setelah asumsi homogenitasnya terpenuhi, dapat dilanjutkan kepada analisis data akhir. Yang berikutnya yaitu ANAFA satu jalur. ANAFA satu jalur adalah teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 atau lebih kelompok data berskala interval atau rasio yang berasal dari satu variabel bebas. Analisis varian satu arah yaitu suatu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman dengan menggunakan one-way ANOVA dengan satu perlakuan. Menurut Mendenhall dan Reinmuth 1982 halaman 582. Yang berikutnya yaitu tujuan dari uji ANOVA satu jalur. Tujuan dari uji ANOVA satu jalur menurut Ridwan 2008 adalah untuk membandingkan lebih dari 2 rata-rata, sedangkan gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi. Maksudnya, dari signifikansi hasil penelitian, jika terbukti berbeda, berarti kedua sampel tersebut dapat digeneralisasikan, data sampel dianggap dapat mewakili populasi. Selanjutnya, aplikasi. Contoh, seorang peneliti ingin melakukan penelitian eksperimen untuk menguji perbedaan efektivitas dari 3 metode pengajaran bahasa Inggris, yaitu metode A melalui tatap muka secara reguler dalam kelas, metode B menggunakan permainan, dan metode C dengan menggunakan homestay, yaitu tinggal dan belajar bersama orang asing. 15 mahasiswa diambil secara random, dibagi 3 dan dimasukkan ke dalam masing-masing metode.
Pada akhir masa eksperimen, para siswa tersebut diukur kemampuan bahasa Inggrisnya. Misalnya, skor-skor kemampuan bahasa Inggris dari 3 kelompok siswa tersebut adalah sebagai berikut. Untuk menganalisis perbedaan efektivitas 3 macam metode pengajaran tersebut, berturut-turut harus dipersiapkan tabel penolong untuk menghitung JK, RK, DB, dan rasio F. Berdasarkan harga-harga yang diperoleh dari tabel 6.3 tersebut, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghitung RKA dan RKD. Yang kedua, menghitung rasio F. Dan ketiga, melakukan uji signifikansi. Dengan menggunakan DBA sama dengan 2 dan DBD sama dengan 12, didapatkan harga F teoretik dalam tabel nilai-nilai F sebesar 3,88 pada taraf 5% dan 6,93 pada taraf 1%. Berdasarkan harga F teoritis, dapat dibuktikan bahwa F empirik sebesar 33,70 lebih besar daripada F teoretik baik pada taraf 5% maupun taraf 1%. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan bahasa Inggris para siswa setelah dilakukan pengajaran dengan metode yang berbeda. Kesimpulan lebih lanjut yang dapat ditemukan adalah bahwa metode C merupakan yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, yaitu dengan harga rata-rata 27,6, dan kemudian disusul metode B dengan rata-rata 23. Selanjutnya, metode A dengan nilai rata-rata 15,2. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.